Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini yaitu tentang desain controller proporsional integral atau singkatannya PI ya. Ini bagian selanjutnya dari bentuk controller PID. Dari berbagai macam kemarin sebelumnya ada controller proporsional. Ini kategori kedua yaitu proporsional integral. Dari proporsional integral ini ya, dan yang kontrol proporsional kemarin, fungsi alih yang digunakan tetap fungsi alih orde 1 ya. Fungsi alih yang digunakan yaitu fungsi alih orde 1. Terus seperti apa kontrol proporsional integral ini? Secara matematika ya, dirumuskan secara matematis ya. Kontrol proporsional integral ini UT atau sinyal kontrol sama dengan KP ya, KP dikali 1 tambah 1 per tau I S. 1 ini 1 ya, dikali ES ya, ataupun sama dengan KP kali 1 KP tambah KP per tau IS dikali error ya, dimana ini adalah sinyal kontrol yang KP nya ini konstanta proporsional dan yang tau I ya, ini tau IS yang menjadi konstanta adalah tau I nya ya, konstanta integral. Itu adalah bagian dari desain kontrol proporsional. Jadi yang akan kita cari nanti adalah ini konstanta proporsional dan konstanta integralnya berapa dari sebuah sistem kontrol ya. Baik, pada desain kontrol proporsional ini ya, ada beberapa tahapan ya, sama dengan desain kontrol proporsional saja ya. Tahapannya yaitu yang pertama memilih fungsi alih ya, atau menentukan fungsi alih orde satunya, orde pertamanya apa. Selanjutnya yang kedua menentukan spesifikasi respon keluaran ya. Dari spesifikasi respon keluaran ini ada beberapa bagian yaitu ya, yang pertama bisa kita sebut sebagai dengan memiliki konstanta waktu tertentu. Yang kedua ya, jadi jika kita memiliki konstanta waktu tertentu, ini
dia disebut nanti responnya adalah respon orde pertama, ya. Jadi selanjutnya jika memiliki error steady state sama dengan 0, ya, atau tidak memiliki overshoot. Jika spesifikasi respon keluarannya ketiga bentuk ini, maka ini ketiga kategori ini, ya, ketiga spesifikasi ini, ya, disebut respon orde pertama namanya. Ya. Ini kalau spesifikasinya antara tiga ini, memiliki konstanta waktu tertentu, error steady state tertentu, tidak memiliki overshoot. Berarti jika memiliki salah satu atau ada ketiga-tiganya dari spesifikasinya, maka dia disebut dengan respon orde pertama keluarannya nanti itu. Selanjutnya dari masih poin 2 tadi, ya, masih di poin 2 tadi terkait dengan menentukan spesifikasi, ya, ada spesifikasi tentang jika diinginkan memiliki, ya, frekuensi redaman tertentu, atau di sana disebut omega, ya, omega n tertentu, ya, atau jika dia disebut sebagai harus memiliki rasio peredam tertentu, maka spesifikasi ini zeta ini, ya, zeta tertentu, ya. Jadi spesifikasi ini disebut keluarannya nanti dalam bentuk respon orde 2. Ini keluarannya nanti dalam bentuk respon orde 2. Begitu, ya. Di materi ini saya hanya akan membahas tentang hanya yang untuk keluaran yang diinginkan dalam bentuk respon orde pertama. Jadi materi yang akan saya ajarkan adalah tentang hanya keluaran dalam bentuk orde pertama, ya. Jadi bagaimana caranya, ya? Ya, kita langsung ke contoh saja. Contoh, ya. Jika kita memiliki atau jika kita memiliki sistem plan orde 1, yaitu, ya, plan orde satunya yaitu 5 per, ini GS nya, ya, 5 per S tambah 20, ya. Silakan desain
controller PI ya. Silakan desain controller PI-nya proporsional integral dengan spesifikasi keluaran ya, spesifikasi keluaran. Ini keluaran kita ingin seperti apa? Yang pertama yaitu dengan memiliki settling time pada toleransi 5%, yaitu sebesar ya atau sekitar 3/40 detik ya. Spek yang kedua yang diinginkan yaitu memiliki error steady state atau ESS-nya sama dengan 0 ya, atau bahasa lain jika disebut error steady state sama dengan 0, maka ini bahasa lain disebut dengan zero offset ya. Kadang bisa digunakan zero offset atau error steady state sama dengan 0 ya. Atau spek yang ketiga yang diinginkan adalah tidak memiliki overshoot. Dari ketiga bentuk ini sama dengan pembahasan yang pertama tadi, yaitu konstanta waktu tertentu, error steady state, ini tidak memiliki overshoot ya. Jadi konstanta waktu tertentu ini nanti kita cari berdasarkan time settling yang kita tentukan ini ya, yaitu di kategori plus minus 5% ini. Baik, itu contohnya ya, speknya. Jadi kita masuk ke penyelesaian ya, penyelesaian. Di penyelesaian ini ya, kita bisa memilih ya, kita bisa memilih atau kita melihat dulu ya, fungsi alih kita tadi adalah fungsi alih dari sistem tadi ya, yaitu sama dengan GS atau fungsi alih atau kita sebut sebagai GS dia, yaitu 5/S tambah 20 ya. Untuk mencari-cari konstanta proporsional integral itu kita inginkan nilai ini itu sama dengan 1 ya. Jadi sebenarnya kalau kita sama dengan 1 di sini nanti nilainya, maka caranya adalah dengan semua bagian kita bagi dengan 20. Kenapa? Karena kalau kita inginkan di sini nilainya 1, maka 20 ini harus dibagi dengan 20 juga supaya nilainya 1. Maka karena ini konstantanya 1, maka dia kita akan bagi dengan 20, maka dia namanya 1/20. Kalau bagian di atas ini kita akan bagi dia menjadi 5/20 ya, karena menyesuaikan bentuk utuhnya. Jadi bentuk utuh ini 5/S tambah 20 ini sama dengan 5/20 ya, sama dengan ya per 1/20 S ditambah 20/20 ya. Ini kenapa kita buat seperti ini, supaya kita menginginkan nilai ini adalah sama dengan 1 plus 1 ya, maka itu dia dibagi 20. Jadi ketika 1 ini dibagi 20, maka yang lain juga harus dibagi dengan 20. Berapa konstantanya ini juga nanti akan dibagi 20. Misalnya di sini ada 3, maka dia 3/20 bukan 1/20 ya. Begitu. Selanjutnya dari sini ya, dari fungsi transfer yang baru kita modifikasi ini, kita dapatkan ya, diketahui ya, dari fungsi transfer ini nilai K sama konstanta waktunya ya. Nilai K di sini adalah 5/20
ya. Ya, kalau untuk tau-nya adalah 1/20. Baik, ya, dari sini bisa ketahui K-nya 5/20, tau-nya adalah atau konstanta waktunya 1/20. Ya, dari situ. Selanjutnya kita dicari ya konstanta waktu keluaran yang diinginkan. Ya. Dari mana kita mencari konstanta waktu yang diinginkan, ya, keluaran nanti yang diinginkan kita berapa, ya, seperti ini. Karena kita ingin desain PI dengan spesifikasinya, pertama memiliki time settling atau TS-nya dengan kategori 5%, yaitu 3/40 detik. Maka dari sinilah kita akan mencari berapa konstanta waktu yang kita inginkan dari diketahuinya settling time kategori 5% 3/40 detik. Maka kita masukkan rumus. Di pertemuan atau di video sebelumnya ada terkait dengan settling time, ya, yang untuk kategori 5% rumusnya. Maka saya ingatkan rumusnya lagi. Untuk settling time kategori 5%, ini rumusnya adalah 3 dikali tau bintang. Tau bintang ini adalah konstanta waktu yang diinginkan, ya, atau yang akan kita cari, ya, seperti yang diinginkan ini. Maka karena kita tahu settling time tadi adalah 3/40 detik, maka kita masukkan rumus, sehingga kita masukkan, ya, rumus ini, ya, settling time plus minus 5% nya ini rumus, ya, ini rumus, ya. Maka rumusnya untuk settling time plus minus 5% tadi sama dengan 3/40 detik, ya. Diketahui settling time plus minus 5% itu kan sama dengan 3/40 detik. Maka masukkan rumus dari rumus, yaitu TS ini, ya. TS-nya plus minus 5% sama dengan 3 tau bintang. Maka untuk yang time settling plus minus 5% nya yaitu 3/40 detik, ya, dikali 3 tau bintang atau konstanta waktu yang kita inginkan. Maka konstanta waktu kita inginkan tau bintang sama dengan 3/40, ya. Ini dibagi dengan 3. Ingat, ininya jadi panjang karena dia membagi 3, ya. Terus dari sini saya harap ini kalian sudah punya basic untuk matematis seperti ini, ya. 3/40 dibagi dengan 3. 3 ini kan sama dengan 3/1. Jadi kalau saya kali, nanti hasilnya adalah perkalian silang. Jadi sebenarnya ini kalau dia 7 ya 7/1, 10 dia 10/1 di bawah bagian ini, ya. Karena dia per yang ini. Jadi ini akan sama dengan 3/40. Kalau saya ini kan per ini kan bagi, ya. Kalau saya kali rubahnya menjadi, karena dia 3/1, maka kalau saya kali dia menjadi berubah 1/3, ya, begitu. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 1 sama dengan 3, 40 dikali 3 sama dengan 120, ya, 120. Inilah konstanta waktu yang diinginkan, ya, konstanta waktu keluaran yang diinginkan nanti, yaitu 3/120, ya. Selanjutnya untuk mendesain yang kita masukkan, yaitu yang kita inginkan, yang
kita desain yaitu controller PI, ya. Karena kita desain controller PI, maka yang akan dicari berapa sih konstanta proporsionalnya, berapa, ya, berapa sih konstanta integralnya, ya. Konstanta proporsional ini sama dengan nilai Kp-nya. Kalau konstanta integral ini sama dengan tau I-nya, ya. Karena kita inginkan adalah, ya, responnya memiliki konstanta waktu tertentu, error steady state sama dengan 0, tidak memiliki overshoot, maka ketiga spesifikasi ini termasuk dalam kategori orde pertama. Maka bentuk rumusnya adalah, ya, langsung diketahui dari tau I, ya, tau I, ya. Jadi secara langsung, ya, dipilih secara otomatis, ya, dipilih tanpa perlu dicari lagi, dipilih tau I-nya ini sama dengan tau, ya, konstanta waktu integral, ya, sama dengan tau-nya. Tau-nya berapa tadi di soal itu, ya, diketahui tau-nya adalah 1/20, maka tau I sama dengan tau sama dengan 1/20, ya. I sama dengan tau sama dengan 1/20, ya, yang ini itu dipilih. Jadi tau I-nya langsung dipilih, otomatis langsung dapat, ya, berdasarkan sama dengan tau. Selanjutnya ini selesai satu bagian untuk mencari konstanta integralnya, ya. Yang kedua, ya, mencari nilai Kp, mencari konstanta proporsional, ya. Mencari konstanta proporsional rumusnya adalah, ya, tau I ini dibagi dengan tau bintang, ya. Tau bintang adalah konstanta waktu yang kita cari tadi. Ini dia, ya, 3/120 dikali dengan K. Ini rumusnya. K-nya yang mana? K-nya sama dengan yang ini, ya, 5/20. Maka saya masukkan ke rumus bahwa tau I-nya kita dapatkan tadi adalah 1/20. 1/20 dibagi tau bintangnya, seperti ini tadi, yaitu 3/120, ya. Selanjutnya dikalikan K-nya berapa? K-nya sama dengan ini, 5/20. 5/20. Kalau perkalian ini tidak harus sama pada bagian penyebut, jadi bisa langsung dikalikan. Ini 3/120 dikali dengan 5/20, maka sama dengan, ya, 1/20 dibagi 3 dikali 5, 15, dibagi dengan 120 dikali 20, ya. Ini sama dengan 12 kali 2, 24. Nolnya 2, maka dia 2400. Oke. Ini hasilnya. Selanjutnya, karena ini adalah pembagian, 1/20 dibagi dengan 15/2400, maka nilainya sama dengan proses perkalian yang dibalikkan. Maka ini sama dengan 1/20 dikali dengan 2400 dibagi dengan 15, ya, per 15, ya, bentuknya terbalik. Baik, ya, bisa dilihat, ya. Setelah itu, ya, kita kalikan langsung. 1 kali 2400 sama dengan 2400. 20 kali 15 adalah 3. 20 kali 15, 15 kali 2 30, maka ini 300, ya. Selanjutnya, kalau pembagian, nilai Kp ini
kalian buat nulisnya begini 2400 per 300 sudah bisa. Ya, sudah bisa. Ya. Kalau mau dikecilkan lagi bisa. Ini 0-nya 2 dibuang, 0-nya 2 dibuang, sama-sama 2 dibuang berarti sama dengan 24 per 3. Kalau 24 dibagi 3 sama dengan 12. Sorry. 8. Bagi 3 sama dengan 8. Dari nilai ini ya, kita dapatkan bahwa dalam bentuk diagram blok, ini referensi ya, ini masuk ke summing point ya. Untuk ininya KP-nya ya, KP-nya tadi dengan rumus pada ini ya, KP plus KP per tau IS ya rumusnya. Maka ini errornya ini tuh sama dengan KP-nya berapa? KP-nya kita dapat tadi nilainya adalah 8 ditambah 8 per tau I-nya tadi adalah 1/20 S. Ini bentuknya ya. Yang dikontrol adalah fungsi transfer tadi, yaitu seperti yang di soal ini, yaitu 5 per S tambah 20. 5 per S tambah 20. Ini bentuknya. Ini C ya, keluaran. Baik. Ya. Inilah hasilnya dari fungsi transfer yang kita cari tadi. 8 plus 8 per 1/20 S. Ini S tetap harus ditulis ya. Ya, karena dia tahu IS ya. Seperti rumus yang sebelumnya. Ya. Rumus yang di sini. 8 plus 8 per tau I-nya itu 1/20 S ya. Seperti itu. I-nya yang mana? I-nya ya yang ini. Ya. Selisih antara masukan dengan keluaran. Itulah E. Ya, error. Bentuknya diagram bloknya harus digambarkan dengan bentuk seperti ini. Ya. Saya harap bisa dimengerti ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.